Bangsa lu dihina, agama lu dihina, dan lu masih yang kayak jilat-jilat mereka gitu. 어려워. 엄청난 나쁜 말들과 욕들을 섞어서 인도네시아 사람들을 비하하는. Terus aku ingin kedutaan besar Korea melakukan sesuatu ya. Saya sangat marah melihat tulisan ini. Mohon maaf sekali mewakili orang Korea. Rame, orang Korea yang kerja di Indonesia punya web khusus buat ngatain warga lokal. Ini menarik nih. Masa orang Indonesia dikata-katain? Kenapa? Kenapa nggak ngajak saya? Tapi seriusan, nggak pantas kalau tamu malah ngatain tuan rumah. Soalnya kan ada yang namanya etika. Apalagi yang ngatain malah dapet rezeki dari situ. Gimana sih ceritanya? Saya sama Suara dan Kompasiana. Ternyata ada forum yang namanya Indosarang. Nah, ini bukan sarangnya orang Indonesia, tapi sarangnya orang Korea yang tinggal di Indonesia. Ayangnya malah disalahgunakan buat forum ngejulit. Yang menarik, sarang ini bahasa Korea yang artinya cinta. Berarti nama forumnya itu kalau ditranslate jadinya cinta Indonesia. Yang mana jadi sarkas kalau isinya ngehina. Saya nggak mau nunjukin kata-kata hinaannya karena parah banget dah. Bawa-bawa ras, warna kulit, bahkan ada yang sampai ngehina agama. Saya nggak bisa diem aja kalau agama saya udah dibawa-bawa begini. Dan netizen Indonesia juga setuju. Pada komen, negara yang teriak stop Asian hate, Asian life matters, ternyata yang paling senang dan gemar diskriminasi dan rasis. Emang kalau plastik begitu, berisik, tapi cewek-ceweknya bela opa-opa Korea. Saya nggak ngerti kenapa orang Korea ini pada ngerasa superior banget. Semua nih pada banget orang Indonesia dikatakan monyet sama netizen Korea Selatan. Tuh kan, apa yang gue bilang? Tapi kalian nggak percaya. Ya udah sekarang terima aja lah kalian dikatakan monyet pribumi sama mereka. Kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara, dan punya obsesi yaitu yang obses sama oba teh kucing cuy. Bawa-bawa agama Islam ya, mau gimana lagi? Namanya juga Islam katanya kayak gitu. Bangsa lu dihina, agama lu dihina, dan lu masih yang kayak jilat-jilat mereka gitu. Udah berkali-kali agama dan juga bangsa lu dihina, nanti bilangnya apa? Kan gak semua orang Korea begitu. Kentut, ya kentut. Nih orang ini kalau digabungin mungkin lebih banyak dari penduduk Singapura nih. Ya orang-orang Korea Selatan ini kalau nggak oplas kayak gimana sih mukanya? Terus baper lu bela lagi noh sono. Lu ngomong kayak gini nggak cuman penggila Korea, kadrun sono tuh juga kayak gitu. Modal celak lu kata Habib, sakit lu. Yang dilihat tuh bukan keturunan siapa kok kelakuannya kayak Dajjal ya Dajjal. Sama bule-bule juga sama tuh, mental-mental dijajah ya begitu. Dulu temanku kasih tahu ke aku mengenai forum Indosarang, kasus Indosarang gitu. Awalnya mohon maaf sekali mewakili orang Korea. Ya, saya pakai dalam bahasa Korea ya, biar supaya bicara lebih lancar. 진짜 이거는 정말 그 글을 쓴 사람이 정말 잘못됐다고 생각을 해요. 근데 인도사랑 사실 저도 잘 몰랐어요. 그런 커뮤니티가 있는지 잘 몰랐고, 인도네시아 친구가 이런 글이 올라왔다. 근데 이런 글에 대한 내용이 인도네시아의 엄청 유명한 계정에 그대로 포스팅이 됐다라고 저한테 보여줬거든요. 사실 저는 처음에 그 글을 봤을 때 너무너무 놀랐었고, 정말 이렇게 제가 입에 말하기도 어려워 엄청난 나쁜 말들과 욕들을 섞어서 인도네시아 사람들을 비하하는 그런 글을 올린다는 게 정말 말이 안 된다고 생각해요. 정말 그 사람이 100% 잘못했다고 생각하고요. 한국에 사는 모든 인도네시아 사람들이 이렇게 생각을 하냐? 라고 물어본다면 절대 아니에요. 인도네시아 사는 한국 사람들 중에서도 인도네시아에 대해서 굉장히 대한 그런 사랑도 있고 인도네시아를 좋아하는 경우도 굉장히 많고, 반면에는 당연히 인도네시아가 해외니까 한국 사람으로서 불편함이 있을 수가 있잖아요. 문화 차이도 있고 뭐 음식이라던가 뭐 그런 것들에 대한 조금 힘든 점들을 얘기하는 경우도 있기는 있어요. 사실 그거는 어느 나라를 가도 마찬가지예요. 그렇기 때문에 어느 누가 어느 해외에 살던 간에 어딜 가나 그런 어려움과 힘든 점, 그리고 외국인들과 산다는 것에 대한 그런 성격 차이, 이런 것들은 어느 나라를 가도 다 있다고 생각을 해요. 그렇기 때문에 뭐 인도네시아 사람이 문제고 한국 사람이 문제고 이렇게 극단적으로 말을 할 수가 없고요. 일반화 시킬 수가 절대 없고, 그 글을 올린 그 한국 사람이 굉장히 정신적으로 문제가 있다, 정상이 아니다, 굉장히 이상하고 나쁜 생각을 가지고 있는 사람이라고 생각해요.
글을 올린 한국 사람은 분명히 한국에서도 정말 건강하지 못한, 정상적이지 못한 생각을 하고 사는 사람일 게 분명해요. 그렇기 때문에 그 사람에 대한 욕이나 비난 같은 거는 하셔도 되지만 그 사람 한 명으로 인해서 우리 한국 사람 전체가 욕을 먹는 거는 사실 조금 그거는 많이 아니라고 생각을 하고, 인도네시아를 정말 좋아하는 한국 사람들도 정말 많이 있다고 말씀을 드리고 싶어요. Hari ini aku mau cerita sedikit tentang Indosarang isu ya. Awalnya saya tidak terkaget setelah melihatnya, tapi saya merasa tidak enak banget. Saya sudah bicara bicara itu kamu harus berhati-hati pria orang Korea. The reason why, alasan mengapa saya sudah tahu ini. Aku tidak memberitahu kamu sebelumnya karena aku takut mereka ada prasangka. Memang benar Bapak pria Korea berpikir menganggap remeh wanita saya tetangga. Saya tidak berpikir bahwa hanya orang yang menulis memiliki ide yang salah. Jadi memang benar bahwa Anda berhati-hati, terutama dengan wanita. Bayangkan bagaimana jika Anda bertemu dengan seorang pria orang Korea, dia sebenarnya memiliki gagasan seperti itu ya. Jadi saya mau kalian harus pikir orang Korea dan orang Indonesia berbeda banget. Terus aku ingin kedutaan besar Korea melakukan sesuatu ya. Halo teman-teman, aku So. Semoga semuanya sehat selalu. Saya lagi di kampusku di Seoul dan saya tiba-tiba menyalakan kamera ini karena masalah postingan orang Korea baru-baru ini, dan saya juga coba membacanya. Sebagai mahasiswa yang saat ini sudah 4 tahun belajar di jurusan Bahasa Indonesia dan kerja sebagai penerjemah Bahasa Indonesia di Korea, saya sangat marah melihat tulisan ini. Saya tidak tahu penulisnya di mana, dia dari mana, dan apa yang dia lakukan. Tapi menurut saya, di negara manapun pasti selalu ada orang aneh yang ingin mendapatkan perhatian. Entah perhatian itu dalam arti buruk atau baik. Orang seperti ini biasanya disebut 관심종자 di dalam bahasa Korea, dan mungkin bisa diartikan caper, cari perhatian ke dalam bahasa Indonesia. Tentu saja saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu tulisan orang itu tidak mewakili semua orang Korea. Barangkali karena satu orang itu ada yang menganggap saya sebagai orang aneh atau negara Korea sebagai negara yang aneh atau rasis. Saya pikir kita perlu meluruskan sekecil apapun kebencian ini. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat Indonesia yang menonton video ini tidak salah paham. Yang bisa saya katakan dengan jelas adalah hampir semua orang Korea tidak akan setuju dengan pendapatnya sama sekali. Setahu saya, situs controversial itu awalnya adalah situs untuk berbagi informasi tentang bahasa Indonesia secara gratis untuk orang Korea, dan orang-orang dapat berbagi pendapat dengan netizen lain dengan mempostingnya secara anonim. Saya harap teman-teman tidak terlalu memikirkannya karena tulisan orang itu tidak sesuai dengan karakter komunitas tersebut dan hanya merupakan tulisan tidak jelas dari tukang komen yang membunyikan keberadaannya secara anonim. Saya secara pribadi menghabiskan waktu SD saya di Filipinas karena pekerjaan ayah saya, dan saya juga pernah ke beberapa negara di Asia Tenggara selain Indonesia, misalnya Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, dan lain-lain. Saya masih ingat bahwa orang Korea yang saya ketemui tidak pernah mengabaikan orang-orang di negara itu. Saya juga tidak pernah diabaikan atau mengalami konflik ras, etnis, atau agama. Kenangan indah saat itu menjadi motivasi untuk belajar bahasa Indonesia sekarang. Semoga teman-teman tidak larut dalam kekecewaan karena beberapa omong kosong orang aneh yang belum pernah teman-teman temui atau lihat. Sebagai orang yang sungguh-sungguhnya mencintai negara Indonesia dan mau belajar lagi tentang negara Indonesia, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kalau sebagian besar orang Korea menganggap Indonesia sebagai negara yang mereka sukai dan ingin kunjungi.